small action can make a huge difference. Perbuatan yang kecil bisa membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Perbuatan yang kecil. Lukas 16 ayat 10 dikatakan kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, ya apa? Setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Learn to be faithful in small things. Belajar untuk setia dalam perbuatan-perbuatan yang kecil. Many of us live our life just wondering, where is my spotlight time? Kapan sih waktunya lampu nyala? Cepret, dereng gitu saudara ya, dibukakan gitu saudara, layarnya terbuka dan saudara ada di sana. Kapan saudara butuhnya gitu? Kalau orang sakit didoakan sembuh, orang mati didoakan bangkit, semua nungguin waktu-waktu seperti itu. But most of the time nggak terjadi setiap hari. Yang terjadi setiap hari, we can put a smile on somebody's faces saat mereka lagi down, apalagi keadaan yang saat ini when everything is shaking gitu saudara. Segalanya sedang digoncangkan. Saudara dengar sana sini, oh yang di sini kena ini, yang di sana kena, oh itu sakit, semuanya kesannya kok begini sih. When there is a time when hope is very critical, now is the time gitu saudara. Kapan saatnya kita bisa membagikan satu pengharapan sama orang lain? Saat ini waktu yang luar biasa. Saat pulang retreat gitu saudara tahun lalu. Pulang lagi semangat, semua berapi-api biasa. Kalau habis retreat pasti naik. Dan Sunday kita pulang, Rebonya saya ditelepon sama salah satu jemaat saya. Pastor, I got laid off. What? Saya bilang gitu. I got laid off, I'm home now. Wow. Dipecat gitu saudara, gak ada kerjaan. Baru pulang retreat. Dia nanya Tuhan kenapa? Did I miss God some things in retreat? No, butuh pengharapan. I commit myself setiap hari saya teleponin gitu orangnya, checking how are you doing. Keluar lunch bareng-bareng gitu. Hal-hal yang biasa lah. Saya nggak bisa masak jadi nggak perlu belajar yang luar biasa, sampai dimasakin luar biasa, 9 course dinner. Itu bisa pes benar-benar gitu saudara orangnya gitu karena keracunan gitu ya, serem gitu. Jadi yang biasa-biasa lah, makan yang simple gitu ya, keluar makan, spend time di rumah dia, just ngobrol. Saya nggak khotbahkan, bawa Alkitab yang lebih tebal, bawa minyak pengurapan, didurapi, enggak, saya nggak gitu-gitu, enggak, saya cuma just be there for him. Nemenin dia. Ya oke, saatnya saya feel lagi, saya doakan sebentar yuk. Tapi most of the time enggak gitu saudara, kita cuma spend time. Singkat cerita nggak lama terus dia masih bisa terus melayani, I think masih bisa sempat membagikan firman juga gitu saudara dalam ibadah. Nggak lama diberikan promosi, dapat pekerjaan lagi gitu. Perusahaannya bagus, saudara, lebih enak, suasananya, atmosfer tempat kerjanya enak, lebih dekat dari rumah, dia nggak perlu spend jauh-jauh waktu untuk datang ke tempat kerjanya, dekat, dan he enjoying himself greatly. And Tuhan bawa, sekarang kita lagi ada project, mau ngapa-ngapain, orang kantornya mau ikutan gitu saudara. Just spend time, that's what you and I have. Perbuatan-perbuatan kecil yang bisa kita kerjakan sama Tuhan. D.L. Moody mengatakan gitu saudara, there are many of us that are willing to do great things for the Lord. Banyak dari kita ingin berbuat yang besar-besar buat Tuhan. Tetapi sedikit dari kita yang mau melakukan hal-hal yang kecil. If we don't prove ourselves faithful in the small things, God will never entrust us to the bigger investment. Kalau kita nggak belajar setia dalam hal yang kecil, Tuhan nggak mungkin perbesar tanggung jawab kita. My friend wrote this book, Butterfly in Brazil, Glenn. Itu sudah dikatakan, if we fail to meet God in the little things, we run the risk of never seeing God work at all. Kalau kita kelewatan, kalau kita gagal untuk melihat Tuhan bekerja melalui hal-hal yang kecil, kita ini sangat tergoda untuk bisa melihat Tuhan bekerja dalam segala hal. God can do mighty things through small actions that we do. Nehemia mendapatkan kasih raja, mendapatkan kemurahan dari raja, cuman gara-gara dia sincere, tulus, dia sedih akan mendengar kabar yang benar-benar menyedihkan dia. John Gardner katakan, doing ordinary things extraordinary well. Lakukan hal-hal yang kecil tapi sangat luar biasa baiknya. Stillwater minggu lalu gitu saudara,
mengadakan satu minggu yang dikatakan Celebrate Stillwater gitu saudara. Semua gereja satu kota gabung sama-sama mau menjadi berkat buat komunitas. Hal-halnya praktikal gitu saudara. Yang ke laundry station, stack up with coins gitu. Coins, orang yang datang bawa load nih, free laundry for today, dikasih cuman paling $2, $3 per load gitu saudara. Dibagiin begitu. Ada satu orang kalau nggak salah dari Nigeria gitu sudah datang ke sana melihat impact yang luar biasa, cuman gara-gara invest $2-3 mungkin orang bisa free laundry, dia hatinya terjamah sekali karena orang yang nerima ini senangnya minta ampun, wow, what's going on gitu saudara. Dan akhirnya buat komitmen, Tuhan sekarang aku mau save my coins, koin-koin belanjaan kembalian dikumpulin, jadi dia mau do it every week, dia bakal stop di laundry station giving free laundry. Yang satunya lagi cuma ngantar jemput, ada namanya Mega Sports Camp, undang atlet daripada Oklahoma State datang di sana, main sama-sama, ada Jupiter Jumper segala macamnya, terus mungkin atlet footballnya, atlet basketball, all different type of sports gitu. Datang ke sana cuma spend time, tanda tangan, foto bareng-bareng itu seneng semua, anak-anak seneng. Terus yang satunya cuma nganterin dia, jemput dia dari rumah, balik ke tempat kerjanya, ke tempat rumahnya gitu, saudara-saudara anak kecil. Terus ditanya, kamu tinggal di sini sama siapa? Oh saya with my sister and brothers and my mom. My momnya, mamanya dia baru pisah dan akhirnya pindah ke Stillwater belum lama, jadi single parents gitu saudara, mesti menghidupi satu keluarga, susahnya minta ampun, sampai kerjaannya 2 atau 3, saya ada di email gitu kalau nggak saya salah ingat gitu ya, 2-3 kerjaan, anak kecil ini masih I think 5 tahun gitu saudara. I can relate because that's my daughter's age gitu, so 5 tahun anak kecil mesti ditaruh di daycare dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi di drop anaknya, terus mamanya kerja, dan 2-3 kali seminggu mamanya mesti 2-3 jobs gitu, 2-3 kerjaan satu hari, nggak pulang sampai jam 10 malam. Teman saya hatinya cuma hancur, Tuhan, if my life is tough, I don't think it's comparable sama hidup dia nih. Saudara, banyak orang-orang sekitar kita yang membutuhkan a little touch dari kita, hal yang kecil dari kita, yang saudara dan saya are capable of doing. Kita terlalu fokus sama hal-hal yang grand, yang luar biasa, sampai kita miss hal-hal yang kecil, yang mestinya bisa membawa hal-hal yang perbedaan yang besar sekali dalam kehidupan orang-orang. World changers, pengubah dunia, memilih untuk memusatkan pikirannya sama hal-hal yang sekarang, dan menerjemahkannya itu menjadi satu mimpi, menjadi kenyataan, perbuatannya nyata dalam setiap hari kehidupan mereka. Kolose 3 saya akan tutup ayatnya 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. The Message Bible put it, do your best. Work from the heart of your real master for God, confident that you will get paid in full when you come into your inheritance. Pagi hari ini, I hope setiap kita bisa disadarkan. Days of our life, hidup kita hari demi hari, penuh dengan kesempatan demi kesempatan. Yang bisa kita maksimalkan melalui perbuatan-perbuatan kecil yang saudara dan saya bisa kerjakan untuk membawa perubahan bagi komunitas kita, bagi rumah tangga kita. Kalau saudara nggak pernah sayang sama pasangan saudara, nggak pernah say I love you, start with that small little things. Setiap hari ngomong sama pasangan saudara, I love you. Saudara punya teks, kalau lagi punya HP most of the time, text your spouse, how are you doing, I love you. Sama anak saudara, spend time. Sama tetangga saudara, keluar sebentar, say hi, how are you doing. Sama teman-teman, sama-sama di satu gereja, coba mulai, hey, jangan cuma nunggu saat doa, jangan cuma nunggu saat care group, jangan cuma nunggu saat ibadah, but make it your lifestyle. Kehidupan kita sehari-hari. Because people surround us are crying out SOS, someone, send out someone, send out someone. And I believe kita mau untuk dikirim Tuhan, membawa berkat, membawa pengaruh buat di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama.